Selamat siang, wah selamat Hari Raya Idul Adha ya. Kalau saya karena mengisi liburan, jadi seperti ini. Hari ini kita berjanji, ya ini masih banyak yang belum hadir tapi nggak apa-apa. Ini kita mengisi waktu, mudah-mudahan kita bisa save ini sehingga eh, nanti bisa dilihat oleh yang tidak. Hari ini soalnya penting. Jadi besok itu Pekan ASI Sedunia 1 sampai 7 Agustus. Tapi kita peringati sepanjang Agustus. Nah, 1 sampai 7 Agustus itu kita plot untuk Satgas ASI ya. Satgas ASI itu besok ada Ketua Satgas ASI Dr. Yohmi, kemudian nanti siang ada Dr. Rina ya. Beliau adalah neonatologis ya, jadi artinya beliau punya buku ASI pada bayi prematur. Menyusui pada prematur itu tidak mudah, jadi kita akan sharing, kita akan berbagi, tetapi siang ini sebelum nanti dengan Dokter Rina, saya mau mengundang salah satu dokter objin kebanggaan Morula IVF Indonesia ya. Beliau ini direkturnya, ternyata baru tahu saya ada direkturnya. Ya, beliau sih orang yang sangat disiplin. Dokter objin tuh modelnya beda-beda. Yang satu suka bercanda gitu ya, yang satu santai gitu, yang satu ya kita anggap adik, namanya Dokter Gorga. Kemudian kalau yang satu ini dia disiplin banget gitu. Saya sering tuh membantu beliau dalam persalinan ya, khususnya kalau lahir normal kan kita tidak dampingin, tapi kalau lahir, ada Pak Yudi. Selamat siang Pak Yudi, selamat Hari Raya Idul Adha. Ini pengisi waktu ya. Kali ini bukan Dokter Ivan, Dokter Ari Polim ya. Beliau ini disiplin, tegas, cepet, seirama lah dengan saya 11-12. Jadi ternyata Dokter Ari itu juga direkturnya riset. Jadi kita itu punya riset di Bunda Group ya. Nah, si Dokter Ari ini adalah direkturnya juga gitu. Terus kemudian dia konsultan endokrin juga. Pokoknya seru lah ya. Sekarang kita akan ngobrol. Jadi menyusui itu kan sebetulnya kayak gampang ya. Tapi sebetulnya proses kehamilan, nutrisi ibu hamil, bahkan sebelumnya itu sangat menentukan kualitas ASI itu. Maka ada bayi yang ASI yang gendut banget, ada bayi ASI yang naiknya susah banget. Kadang-kadang dikasih ASI perah juga padahal udah banyak sekali, kok tetap nggak mau naik gitu ya. Jadi nutrisi adalah salah satu faktor yang sangat penting. Di samping kita ingin tahu apa sih yang terjadi pada satu proses kehamilan gitu ya. Nah, Dokter Ari Polim ini adalah jagonya, salah satu jagoan kita ya. Coba kita lihat dulu. Dokter Ari Polim ini kayaknya baru pertama IG live sama saya. Wih, kita di sini belajar. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya. Nah. Halo. Tuh kan, bisa langsung kan? Hebat gitu. Kalau sama Dokter Ari Polim semuanya harus disiapkan dengan baik. Saya termasuk baca-baca gimana sih organogenesis. Tadi saya udah kenalin Dokter Ari Polim ini Direktur Morula IVF Indonesia. Jadi Morula itu ada berapa sih sebetulnya sekarang ini? Ya, baik. Selamat pagi Dokter Tiwi, selamat pagi para moms. Selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin saya juga ya. Tadi lupa, baru cuman selamat Hari Raya aja. Oke, silakan Dokter Ari. Ya, di libur-libur ini kita IG live ya sama Dokter Tiwi. Kita tadi Dokter Tiwi kan memang ahlinya sekali di dalam ASI. Enggak, pakar ASI. Pakar ASI. Masih terus belajar. Pakar ASI di Bunda. Iya. ASI bayi-bayi yang lahir. Ya. Ya, jadi di dalam sorry ini suara bayi yang
Tunggu. Suara siapa? Gambar Anda hilang. Wajah Anda hilang Kok loh. bisa? Sebentar dulu. Sebentar ya. Nah, baru kelihatan. Oke, Jelas. silakan. Lanjutkan. Tadi hilang gambarnya. Waduh. Ya. Baru Baik. sampai mau keluar, bayinya masuk lagi. Jadi kita Ya, sering silakan. bekerja sama antara dokter obgyn dengan dokter anak, ya terutama Ya. bagaimana target kita kan menghasilkan bayi yang sehat lahir, Betul. dan terutama ibu-ibu pasti harus bisa menyusui. Jadi kalau sama dokter Ya. TV itu ibu yang melahirkan harus bisa ASI, harus Iya ASI, dong. ya ASI Kalau minded nggak bisa, gitu salah istilahnya. satu terdakwanya obgyn, salah satu terdakwa. Benar, karena bagaimanapun ya dokter TV, kita harus mempersiapkan itu sejak ibu hamil pada saat awal hamil. Ya, karena itu modal utama untuk gizi di kemudian hari pada saat nanti dia melahirkan. Ya. Jadi kalau kita bicara untuk ibu hamil, ya terutama ibu-ibu hamil yang kita mulai dari trimester awal, ya trimester pertama biasanya 12 minggu, ya. Nah, tadi dokter Tiwi udah bilang itu adalah masa pembentukan organogenesis. Jadi organogenesis itu adalah dia mulai terbentuknya organ-organ mulai dari 0 sampai dengan 12 minggu. Dan itu masa yang sangat penting. Ya, kenapa masa sangat penting? Kalau kita gizinya kurang, sedangkan peningkatan berat badan itu menjadi sulit, biasanya pada trimester pertama, itu akan menjadi modal dasar sehingga perkembangan selanjutnya akan menjadi lebih kurang. Gitu ya. Gitu. Jadi kita biasanya pada ibu-ibu hamil trimester pertama itu harus dicek kadar HB-nya, anemia atau tidak, ya, peningkatan berat badan seperti apa. Tunggu, sebelum gitu. saya lupa. Tapi kalau dia muntah-muntah, mual-mual, gimana tuh kita mempertahankan gizi dan segalanya itu? Ya. Mual-muntah kan biasanya? Betul. Jadi pada kondisi hamil awal, hamil trimester pertama itu mual muntah itu sudah harus dinikmati. Biasanya saya bilang sama pasien, nikmati dulu, harus dinikmati. jangan stres. Iya. Karena apa? Karena itu proses fisiologis yang memang akan normal terjadi. Ya, cuma bagaimana mengantisipasinya? Satu, jangan stres, nikmati kehamilan itu. Ya, menerima kehamilan dengan sukacita, dengan bahagia, sukacita, bahagia. Ya, karena kalau merasa beban, merasa itu stres itu akan meningkatkan asam lambung yang berlebihan, ya. Jadi ibu hamil harus makan yang hindari lemak, makanannya lemak yang berbau tajam, ya. Jadi lebih baik karena makan itu menambah asam lambung ya. Betul, dan itu kadang-kadang ibu hamil tuh penciumannya sangat sensitif. Gitu. Ya, kadang suaminya bau suaminya aja marah, iya. Bau suaminya aja kayaknya dia nggak suka itu. Aduh, bau orok beneran. Bau sesuatu itu, iya. Kesian jadi banget makanan ya. yang segar, ya, yang fresh, yang segar, hindari lemak, ya, makanan lemak yang berbau merangsang. Dan memang saya tahu paling benci nasi biasanya orang hamil itu trimester paling pertama. Benci. Oh, kebanyakan nasi. Ya? Kebanyakan ya? Iya. Dulu suka nasi, sekarang benci nasi, ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya karbohidrat itu, jadi harus tinggi karbohidrat dan protein. Tidak harus nasi, boleh dari mie, boleh dari kentang, ya. Harus tinggi protein. Jadi kalau memang nggak bisa makan karbonya banyak, proteinnya ditinggikan. Dari ikan, proteinnya telur, ditinggikan. Susu. Protein hewani ya? Protein hewani. Hewani boleh dan juga nabati juga boleh. Tidak harus hewani gitu. Itu yang penting ya, karena kalau terjadi biasanya di dalam 8 minggu tuh kita sudah harus tahu kadar hemoglobin ibu hamil tuh berapa gitu. Ya, karena itu menjadi dasar. Jadi saya kadang-kadang sedih ngeliat, loh, ibu kok belum periksa HB ya, anemia padahal sudah memasuki trimester kedua. Nah, itu kita harus mengejar 9 bulan. Ingat ya, dokter Tiwi pernah ngomong 1000 hari pertama itu kelahiran. Dari itu harus disiapkan HB-nya, iya. HB dari awal dia mulai hamil. Karena kita harus mengejar mengumpulkan HB itu sampai dia 9 bulan. Itu nggak mudah. Dan banyak terjadi anemia. Iya betul. Gitu. Ya. Sebagai direktur riset, ini saya mengingatkan kembali 30% bayi ASI kita di rumah sakit Bunda yang keren itu anemia. Artinya itu pasti sebelumnya sudah anemia ya.
Mhm. Di WHO, data Lanjut. WHO, Dr. Tiwi, itu Mhm. 40% loh. Data Mhm. WHO, Oh 40% ya, wanita hamil mengalami anemia. Ya, jadi cukup banyak wanita anemia di walah, Indonesia begitu. ini. Kita harus hati-hati. Mhm, mhm. Ya, anemia Resiko nggak itu yang bisa membuat dia terjadi anemia? karena Mhm, mhm, mhm. Apa? betul. Jadi pertama, faktor risiko yang sering terjadi pertama karena suplementasi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita pada wanita hamil itu kurang. Sebelum hamil mungkin ya. Karena gini, kita sekarang banyak Mhm. makanan junk food, makanan fast food yang Oke. pola Ya, makanan itu tidak seimbang. Ya, mhm. dari sayur-sayuran, Tidak dari seimbang, makanan yang ya. daging yang sehat, itu tidak seimbang. Ya, kedua, Mhm, mungkin wanita-wanita ada juga yang mhm. mengalami menstruasi yang banyak, menstruasi yang Oke, berlebihan. Itu oh akan iya. ya, gitu. Ya, Dokter Tiwi. Halo, halo, Dokter Tiwi. Dokter Tiwi. Halo, tidak dengar. Dokter Tiwi suaranya hilang. Dokter Tiwi suaranya tidak ada.